Mending mana Infinix Note 50 Pro versus Infinix Note 50S 5G Plus? Oke kelas, balik lagi bersama Bu Guru Vanilla, guru honorer multi-universe bagi kaum mendingers. Ya kelas, banyak sekali murid-murid Bu Guru di universe lain yang masih bingung memutuskan untuk beli seri Pro atau seri S. Karena saat video ini dibuat, secara harga keduanya mirip, di angka 3 jutaan di harga normal. Jika masa promo bisa lebih murah lagi di bawah 3 juta. Nah, untuk lebih memudahkan Anda dalam memantau harga, kami sudah sematkan link pembelian original di YouTube Shopping dan deskripsi. Tinggal klik saja, bayar dan pasti dikirim. Seperti halnya kepastian update software dari keduanya, baik seri Pro dan S dipastikan oleh Infinix bisa mendarat di Android 17. Tapi sayangnya keduanya dipastikan belum bisa mendarat di perairan karena sistem perlindungan bodinya hanya bersifat splash proof atau IP64. Perbedaan mulai muncul antara keduanya bermula dari jenis lapisan layarnya kelas. Jika kita cek di web resminya, Infinix hanya menjelaskan layar seri S saja yang dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan si paling Pro tidak dijelaskan pakai jenis apa. Mungkin pertimbangan Infinix layar seri Pro berjenis flat. Untuk mencari tempered glass yang cocok tentu lebih mudah dibanding layar curve yang ada di seri S. Pertimbangan lain, Infinix sudah membekali sertifikat drop resistant dari TÜV Süd Jerman untuk keduanya. Jadi amit-amit jika ini perangkat terjatuh ya secara tidak sengaja, kemungkinan duo bersaudara ini masih bisa survive. Dan perbedaan kedua pada jenis tangkapan sinyalnya kelas. Sesuai nama, Infinix Note 50S 5G Plus tentu plusnya bisa tangkap jaringan 5G, sedangkan Infinix Note 50 Pro malah mentok di 4,5G. Kesenjangan sektor inilah yang membuat calon pembeli makin galau memilih. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita bedah sama-sama. Kita awali dengan uji sinyal sebagai fitur terpenting dari smartphone ya kelas ya. Skenario tes pertama kita pakai nomor operator yang sama lewat situs fast.com dalam satu kali percobaan saja. Seri Pro dapatkan nilai 59 Mbps, sedangkan seri S dapat 120 Mbps. Beralih ke konektivitas Wi-Fi terjauh dari lokasi tes. Seri Pro yang memiliki Wi-Fi versi 5 cuma sanggup menyerap 1,4 Mbps. Berbeda dengan seri S dengan Wi-Fi 6-nya terbukti lebih bagus, bisa menyerap 31 Mbps. Jika kita switch ke router Wi-Fi terdekat, baru seri Pro bisa imbangi seri S dapatkan 43 Mbps. So, untuk mata pelajaran statistik ini dari kualitas software, hardware bisa dibilang imbang sih. Sedangkan untuk urusan sinyal, walaupun jaringan 5G belum merata di bumi Konoha, tetap aja adanya chipset 5G yang tertanam di seri S buat teknologi konektivitas di seri S bisa selangkah lebih maju dibanding seri Pro. Untuk nilai statistik, Bu Guru kasih 7/10 untuk seri Pro, sedangkan seri S dapat 8/10. Next, kita masuk ke mata pelajaran kedua, seni rupa dan seni suara kelas. Untuk desain relatif ya, toh secara look hampir mirip, cuma subjektif saya prefer ke seri Pro. Karena menurut saya nih ya, di era zaman sekarang, layar lengkung itu bukan jadi barang mewah, sifatnya udah jamak di HP 2 jutaan. Justru yang masih jarang dan masih terlihat mewah adalah frame metal di smartphone. Dan kelebihan frame metal ini hanya bisa kita dapatkan di Infinix Note 50 Pro. Terlihat ada ukiran garis antena di sekeliling framenya. Ukiran ini sanggup memberikan kesan premium dan kokoh. Feel genggaman juga lebih mantap dibanding seri S yang terbuat dari plastik. But, misal kita iseng cari bahan metal di seri S, sebenarnya ada juga kok. Bahan itu terletak pada bagian BAM kameranya. Mirip dengan seri Pro, untuk layout kamera juga mirip. Fitur IR Blaster dan pencahayaan Halo Active ditampung di wadah yang menyerupai kamera. Cuma bedanya, di area Halo Active, seri Pro mencoba menyisipkan fitur kesehatan detak jantung yang bisa kita aplikasikan saat kita menyentuh area itu. Sedangkan di seri S, fitur kesehatan itu tidak tersedia. Dan untuk selebihnya sama sih, keduanya tidak punya lubang jack audio, eSIM, dan slot memory card. Adanya port USB Type-C yang sanggup menerima mic wireless, terus ada juga mikrofon dan dual speaker stereo. Jika kita adu speakernya bagus mana, sok atuh dengerin aja.
kelas, menurut telinga Bu Guru, suara yang dihasilkan oleh seri Pro lebih keras sedikit dibanding seri S. Output voice-nya juga lebih baik. Tapi untuk kerapian keduanya sama. Bass juga minim terdengar. Kualitas speaker keduanya tidak ada yang jelek tapi bukan yang terbaik di kelasnya. Nilai speaker seri Pro saya kasih 7,5/10, sedangkan seri S 7/10. Dilanjut masalah kualitas layarnya kelas. Keduanya pakai jenis AMOLED, karakter warnanya mirip. Hampir tidak ada perbedaan secara kualitas. Sama bagusnya, sama tajamnya. Keduanya beresolusi Full HD+. Kerapatan pixel sama, refresh rate 144 Hz, touch sampling rate 200 Hz, mendukung wide color gamut, sama-sama punya 10 multitouch, dan memiliki view angle sama luasnya. Untuk pemakaian outdoor, kecerahannya juga mirip. Keduanya punya mode high brightness dan outdoor booster. Bedanya saat kita lakukan aktivitas chatting aja sih, haptic feedback di seri Pro berasa lebih mahal dibanding seri S. Untuk bezel pun seri Pro terlihat lebih proporsional, kesan tipis, mewahnya itu dapat. Walaupun luas diagonalnya sama dengan seri S di 6,78 inch. Cuma jangan lupa, display seri S sanggup menerjemahkan konten khusus HDR kalau seri Pro belum support si HDR. Overall untuk kualitas display menurut saya pribadi saya lebih butuh haptic feedback dibanding display HDR. Karena itu, seri Pro saya kasih nilai 8,5/10 dan seri S 8/10. Lanjut masuk ke mata pelajaran seni budaya UI dan AI class. Saat video ini dibuat, keduanya masih berjalan di Android 15 pada XOS 15.1.0. Untuk buka tutup aplikasi ringan keduanya tergolong cepat. Namun untuk buka aplikasi game, gimana? Oke, contoh nih ya, untuk buka Mobile Legends pada akun yang sama, seri S unggul bisa login duluan dibanding seri Pro. Seri S juga unggul menurut saya pada animasi buka tutup aplikasi yang berasa fluid dibanding seri Pro. Buat Zoom meeting, seri S juga bisa berganti background sedangkan seri Pro belum sanggup. Nah, kalau fitur AI isinya sama sih, tidak ada bedanya. Tidak ada yang dikurangi maupun ditambahi. Di Studio AI kita bisa jumpai fitur penghapus AI saja. Hasil editingnya mirip, sama rapinya dan identik. Seidentik fitur pendukung lainnya kelas. Baik seri Pro dan seri S punya in-display fingerprint, punya face unlock, punya gyro hardware, punya NFC multifungsi, punya Wi-Fi sharing, punya dynamic bar, punya FM radio, bisa split screen, bisa pop screen, ada fitur anti pencurian, ada freezer, ada ruang kedua, dan aplikasi ganda. Yang tidak ada dari seri keduanya adalah iklan. Nice kan? So, untuk UI dan AI, Bu Guru kasih nilai 8/10 untuk seri Pro dan 9/10 untuk seri S. Berlanjut ke tes cerdas cermat dan ketahanan imun baterai kelas. Mengenai SoC, si paling pro pakai chipset sejuta umat MediaTek Helio G100 Ultimate 6 nanometer dan seri S pakai Dimensity 7300 Ultimate 4 nanometer. Untuk memori internal keduanya 256GB UFS 2.2. Untuk besaran RAM juga sama 8GB. Cuma di seri Pro jenis RAM-nya masih LPDDR4X. Sedangkan seri S sudah naik kelas pakai LPDDR5X. Persamaan dari keduanya yaitu pada kapasitas baterai 5200 mAh. Nah, untuk menguji ketahanan baterai dan performa keduanya pernah lakukan buy one untuk jalankan tes CPU throttling selama 3 jam mulai baterai 100%. Hasilnya seri Pro dapatkan kestabilan 82%, sisa baterai 67%. Sedangkan seri S dapat kestabilan 75% dengan sisa baterai 62%. Tes kedua untuk jalankan Antutu 10 sebanyak 8 kali, si paling pro dapatkan skor rata-rata 440 ribuan dengan suhu rata-rata di 34 derajat Celcius plus sisa baterai 46%. Sedangkan skor seri S rata-rata di 697 ribuan, suhu rata-rata di 37 derajat Celcius, sisa baterai seri S lebih terkuras tinggal 35%. Untuk tes ketiga kita coba jalankan tes baca tulis sebanyak 2 kali. Skor seri Pro tentu kalah dengan seri S. Unggulnya pada sisa baterainya aja di 45%, sedangkan baterai seri S tinggal 34%. Berlanjut ke tes keempat untuk jalankan 3D Mark 5 kali. Si paling pro hanya sanggup imbangi seri S pada nilai kestabilan di 99% aja. Kalau untuk skor best loop, lawless loop, dan frame rate sudah pasti kalah. Namun ada baiknya.
Baterai seri Pro tetap lebih irit menyisakan 16%, sedangkan seri S perjalanannya sudah kami hentikan di sini karena sisa baterainya tinggal 8%. Untuk menguras baterai seri Pro agar menyisakan 8% mirip seri S, si paling pro kita siksa lagi untuk jalankan Geekbench 6 sebanyak 2 kali, plus record video selama 16 menit. Dan hasil akhirnya, seri Pro bisa mencetak SOT 8 jam 4 menit, 38 menit lebih lama dibanding seri S yang hanya mampu kasih SOT 7 jam 26 menit. Lanjut ke sistem charging class. Di mata pelajaran ini, seri Pro baru layak dipanggil si paling pro karena sangat jago. Si paling pro punya kecepatan charging 90 watt dari 5% ke 100% di lahap cuma 38 menit aja. Sedangkan seri S hanya 45 watt butuh waktu agak lama di 52 menit. Dan tidak sampai di situ kelas, si paling pro punya ajian pamungkas sistem wireless charging 30 watt, sedangkan dari seri S tidak ada. Memang di kotak penjualan seri Pro hanya ada MagPad 20 watt plus casing bermagnet. But it's okay, daripada beli lagi. Terus si paling pro juga bisa lakukan reverse wireless charging class, khusus device lain yang support. Kalau untuk sistem wired charging dan bypass charging baru seri S bisa imbangi. Next, test game ya. Posisinya mulai berbalik saudara-saudara. Seri S bak huruf S, Superman. Sedangkan seri Pro diawali huruf P biasanya jadi Superman. Namun jangan pernah lupa, Infinix adalah pawangnya MediaTek. SoC kelas Superman pun bisa dimaksimalkan oleh Infinix, minimal tidak jauh tertinggal dengan SoC Superman. Terbukti untuk main game Mobile Legends settingan Super Ultra, seri Pro masih sanggup mendapatkan rata-rata 85 FPS. Sedangkan seri S di 88 FPS. Untuk main PUBG, seri Pro hanya bisa ke Smooth Extreme 60 FPS dengan rata-rata 54 FPS. Kalau seri S sudah bisa ke Smooth Extreme Plus, dapatkan rata-rata 82 FPS. Nah, beralih ke game berat misalnya Genshin Impact, settingan lawless 60 FPS. Hebatnya, seri Pro bisa cetak rata-rata 40 FPS. Sama halnya dengan seri S. Bedanya jika kita kulik grafik FPS di tiap game, grafik FPS seri S terlihat lebih rata dibanding seri Pro yang grafiknya mirip roller coaster. So, untuk baterai secara fakta lebih irit seri Pro dibanding seri S. Namun kami kira wajar sih karena laju SoC seri S lebih kencang dibanding seri Pro. Keunggulan mutlak seri Pro pada sistem chargingnya. Nilai dari saya 10/10 alias sempurna. Terbaiklah di kelasnya kalau seri S 8/10. Tapi untuk urusan performa, jelas seri Pro tidak boleh menolak fakta bahwa Superman lebih kuat dibanding Superman. Jadi 8/10 untuk seri Pro dan 9/10 untuk seri S. Paham ya kelas ya? Terakhir, kita masuk ke pelajaran seni fotografi. Oh iya, di mata pelajaran ini, kalau bisa, pindahkan skema warna device Anda ke alami atau asli terlebih dahulu, agar jelas perbedaannya. Kalau udah, boleh dilanjut. Oke ya, lewat hasil tes manual kamera, keduanya sanggup mendownload Gcam Class. Terserah Anda mau cari portingan Gcam yang pas atau tidak. Yang pasti, secara spesifikasi kamera, seri Pro terlihat lebih profesional dibanding seri S. Dengan membeli seri Pro, Anda akan dapatkan lensa ultrawide 8 megapiksel f2.2 sensor by Galaxy Core. Kalau di seri S lensa ultrawide-nya absen alias tidak ada. Hasil ultrawide-nya seri Pro sudah cukup bagus, terutama untuk membidik objek pemandangan. Buat ambil foto ultrawide di kondisi gelap pun kita masih bisa aktifkan mode malam dengan hasil yang cukup bagus di kelasnya. Lensa ultrawide-nya juga bisa abadikan video up to 2K 30 fps non-stabilizer. Jika ingin stabilizer on, alihkan saja resolusi ke Full HD 30 fps. Video ultrawide ini maksimal bisa lakukan zoom 2 kali, tapi sayang sekali jika kita rekam mulai dari lensa utama, sistemnya tidak mengizinkan kita beralih ke lensa ultrawide. Untuk spesifikasi lensa utama di seri Pro juga tidak bisa dibilang remeh. Infinix menanamkan OIS Ace dalam lensa wide 50 megapiksel f1.8 sensor by Samsung. Sedangkan seri S, OIS-nya disunat hanya dikasih Ace. Nah, agar tidak terlihat cupu, Infinix lakukan cara membesarkan resolusi kamera utama seri S di 64 megapiksel f1.8 pakai sensor Sony IMX682 agar terdengar keren. Dari kemampuan zoom dari seri S memang terlihat keren, bisa lakukan zoom digital 15 kali dibanding seri Pro yang hanya 10 kali zoom. But tanpa OIS, seri S tidak jadi keren. Prabidikannya jadi bergoyang-goyang. Kalau seri Pro so pasti masih lebih tenang.
Tapi misal kita adu tanpa zoom, hasilnya hampir mirip sama bagusnya. Cuma seri Pro warnanya lebih tegas. Sharpness dengan white balance paling pas. Detailnya juga lebih oke dibanding seri S jika kita crop. Beralih ke subjek manusia dengan background langit mendung. Seri Pro lebih bluish. Kalau seri S ke yellowish. Warna langit lebih benar di seri Pro. Detail rambut juga terlihat lebih alami dibanding seri S. Sisi baiknya seri S saat kita lakukan 2 kali lossless zoom, khusus di skenario ini warna kulitnya masih konsisten. Kalau seri Pro condong lebih gelap. Cuman untuk detail seri Pro masih juara. Nah, jika di kondisi malam hari, seri Pro makin tengil. Bisa recall di B seri S. Hasil fotonya lebih tajam, permainan warnanya cukup pintar, gradasi nuansa malam dan olahan AI-nya berasa balance, tidak terkesan berlebihan. Kalau untuk seri S asal terang aja, nggak jelek sih, tapi kurang otentik. Apalagi di kondisi minim cahaya, seri Pro makin dikdaya. Oke, kita switch ke kamera selfie-nya. Di seri Pro punya bilangan resolusi lebih besar 32 megapiksel f2.2 sensor by Galaxy Core. Sedangkan di seri S hanya 13 megapiksel f2.2 sensor by Galaxy Core pula. Untuk selfie, membelakangi langit mendung dan malam hari, hasil seri Pro lebih bagus. Baik secara detail, tekstur, cuma untuk skenario sore hari, saya lebih suka hasil dari seri S. Fotonya tuh terlihat lebih eye-catching. Untuk hasil foto lainnya bisa Anda lihat sendiri dan nilai sendiri ya. Dan mengenai video, saya serahkan saja pada guru olahraga pemuda Pancasila, Bung Kelik De La Hoya saja yang jelaskan. So, check it out. Tes video dari Infinix Note 50 Pro dan Infinix Note 50S 5G Plus. Untuk yang Pro ini ya, dia mentok cuma di 2K 30 fps dan tanpa stabilizer guys. Sedangkan yang versi S bisa ke 4K 30 fps, sudah bisa pakai stabilizer ya. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri perbedaannya ya, dari segi kualitas stabilisasinya. Jelas ya, yang versi S lebih anteng guys. Yeah class, untuk kualitas video tampaknya SoC Dimensity 7300 di seri S bisa kasih pembeda. Entah karena chipset atau kualitas ACE-nya yang beda, seri S di all resolusi bisa stabil. Untuk seri Pro, stabilizer on jika kita setel di ukuran HFPS. Untuk resolusi ini of course seri S terlalu sanggup. Kestabilan seri S lebih smooth, baik untuk back video maupun selfie video. Baru jika kita turunkan lagi di resolusi Full HD 30 fps, keduanya terbilang imbang. Kelebihan seri Pro, gambar terpapar lebih terang, cuman ada beberapa patahan jika gerakannya terlalu cepat. Hal ini juga berlaku untuk back video dan selfie video malam hari. Video seri Pro lebih terang dan terlihat lebih tajam, cuma noise-nya sedikit berasa dibanding seri S yang cenderung ke soft. Mengenai stabilizer, saya sih masih pegang seri S. Untuk fitur selebihnya, seri S juga lebih unggul, bisa ciptakan video bokeh Full HD 30 fps. Kalau seri Pro hanya HD 30 fps. Slow motion seri S bisa ke Full HD 120 fps. Kalau di seri Pro hanya HD 120 fps. Persamaan keduanya bisa rekam video ganda Full HD 30 fps. Overall untuk nilai foto, seri Pro 8/10, seri S 7/10. Untuk video, seri Pro 7/10, sedangkan seri S 8,5/10 versi Bu Guru Vanilla ya. So class, jika Anda menonton video ini sampai habis, kami kira cukup mudah dalam ambil kesimpulannya. Kunci jawabannya adalah Infinix Note 50 Pro lebih cocok bagi user casual, bergaya trendy, suka foto-foto, dan yang terpenting, user yang sangat anti pakai layar curve. Sedangkan Infinix Note 50S cocok bagi user yang bebas, haus akan performa dan suka video. Kalau untuk 5G dan wireless charger sifatnya butuh tidak butuh. Terus terang, jaringan 5G jarang kami temui dan terus terang, wireless charger jarang kami pakai. Jadi pakai saja intuisi Anda untuk memilih mana yang tepat sesuai kunci jawaban yang Bu Guru kasih. Oke, semoga bermanfaat. Kalian boleh pulang, jangan sampai ada barang yang tertinggal. Bu Guru pamit dulu guys. Bye class.